Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Agustinus Sugiharjo, NIM 195224661 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi pada mata kuliah kewirausahaan atau technopreneurship. Di sini langsung saja pada materinya. Pada pertemuan pertama materinya adalah pengenalan tentang mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja pada materinya ya, bisa dilihat. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, ini konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan ini disiplin ilmu kewirausahaan. Yang pertama yaitu ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, dan perilaku seseorang untuk memperoleh perjuangan dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Selanjutnya, yang kedua, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lanjut untuk slide yang ketiga. Objek studi kewirausahaan. Yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi. Yang kelima, kemampuan membentuk modal uang. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu. Yang ketujuh, kemampuan mental. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah. Selanjutnya, yaitu adalah asas kewirausahaan yang esensial. Yang pertama yaitu asas fungsi keahlian manusia. Yang kedua, asas nilai-nilai terpadu. Yang ketiga, asas efektivitas pelayanan. Yang keempat, asas probabilitas yang adil. Yang kelima, asas sustainabilitas. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu asas bisnis sebagai simpul komunitas. Selanjutnya, motivasi berwirausaha. Ada beberapa motivasi dalam berwirausaha, termasuk ini, ada 6. Yang pertama yaitu motivasi material. Yang kedua, motivasi rasional, intelektual. Kemudian motivasi emosional, ekosistematis. Yang keempat, motivasi emosional sampai sosial. Yang kelima, motivasi emosional atau interpersonal. Yang keenam, motivasi spiritual. Selanjutnya adalah manfaat berwirausaha. Di sini manfaat berwirausaha memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi diri. Banyak wirausahawan yang berhasil mengelola usahanya karena menjadikan keterampilan atau hobinya menjadi pekerjaannya. Yang kedua, memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Wirausahawan menciptakan produk atau barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau di sini menurut saya contohnya adalah tukang potong rambut atau barbershop. Bisa termasuk pada jasa ini. Selanjutnya, ini adalah inovasi kunci penting dalam kewirausahaan. Keuntungan tersebut bersifat sementara dan akan berkurang dengan adanya persaingan. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang bisa bergantung pada produk yang telah dimaksimalkan. Selanjutnya, ini peranan kewirausahaan bagi masyarakat. Di sini adalah untuk dampak secara ekonominya. Ya. Pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan,
menciptakan lapangan kerja baru, mengarahkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Ini manfaat yang pertama. Dan manfaat yang kedua bagi masyarakat ini dampak secara lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Selanjutnya ini kriteria untuk mengembangkan investasi dan inovasi. Yang pertama yakni memberikan performasi solusi lebih baik dan lebih efisien. Yang kedua yaitu menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan karakteristik masyarakat. Yang ketiga merupakan ide orisinal. Yang keempat dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Yang kelima memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. Yang keenam dapat dipasarkan sebagai produk dan jasa. Terus yang terakhir yang ketujuh ini meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Ya, sudah cukup penjelasan dari saya untuk materi pertama pada mata kuliah Kewirausahaan atau Teknopreneurship. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan pembacaan kata-kata yang kurang. Ya, mohon maaf karena kita akan masih belajar juga. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.